Faktor penyebab sebuah perusahaan dikabulkan oleh pemerintah mengalihkan fungsikan lahan ex-HGU ke HGB. Berdasarkan praktik hukum pertanahan dan regulasi yang berlaku di Indonesia, terutama UU Cipta Kerja dan PP Nomor 18 Tahun 2021. Sebuah perusahaan seperti PT SSC bisa berhasil mendapatkan persetujuan alih fungsi lahan ex-HGU, hak guna usaha, menjadi HGB, hak guna bangunan, karena dipenuhinya beberapa syarat krusial. Berikut adalah beberapa alasan dan faktor utama mengapa permohonan HGB PT SSC tersebut dikabulkan oleh Kementerian ATR BPN. 1. Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW, Kabupaten ini adalah celah hukum paling mendasar. HGU hanya diperuntukkan bagi sektor pertanian, perkebunan, atau peternakan. Jika Pemda Sumedang telah melakukan revisi pada Rencana Tata Ruang Wilayah, RT/RW, atau Rencana Detail Tata Ruang, RDTL, Kecamatan Pamulihan, dan mengubah status zonasi lahan tersebut dari kawasan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman, maka PT SSC secara hukum berhak mengajukan HGB. BPN mengabulkan HGB karena mengacu pada peta tata ruang Pemda yang baru tersebut. 2. Kelolosan izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, untuk mengubah fungsi lahan pertanian berskala besar menjadi bangunan, industri, PT SSC wajib mengantongi persetujuan lingkungan, AMDAL. PT SSC dinilai berhasil meloloskan dokumen AMDAL ini di Dinas Lingkungan Hidup, DLH. Keberhasilan ini diduga karena pihak perusahaan mengklaim telah melakukan konsultasi publik. Diduga menggunakan daftar hadir fiktif atau hanya mengundang segelintir warga, perangkat desa yang setuju, yang kemudian disahkan sebagai bukti, warga tidak keberatan. 3. Terpenuhinya syarat administrasi, formil, dari pemerintahan desa. BPN tidak akan menerbitkan NIB, nomor identifikasi bidang, jika berkas permohonan dari PT SSC kekurangan dokumen wilayah. PT SSC berhasil maju ke BPN karena mereka berhasil mengantongi surat keterangan riwayat tanah, surat pengantar, atau berita acara koordinat batas yang ditandatangani oleh pejabat desa, dalam hal ini kepala desa. Meskipun Kades berdalih tidak tahu, secara hukum formil, dokumen bertanda tangan dan berstempel desa itu sudah sah di mata BPN untuk melanjutkan proses HGB. 4. Klaim investasi dan rencana kerja yang jelas dalam mengajukan HGB. PT SSC menyertakan feasibility study, studi kelayakan, dan rencana pengembangan kawasan, misalnya untuk area industri, pergudangan, atau perumahan, yang menjanjikan peningkatan pendapatan asli daerah, PAD, dan penyerapan tenaga kerja kepada pemerintah daerah. Bagi hilirisasi kebijakan ekonomi daerah, rencana korporasi ini seringkali dinilai lebih menguntungkan secara ekonomi makro dibanding membiarkan lahan digarap oleh petani tradisional. 5. Memanfaatkan celah regulasi tanah terlantar. Jika selama masa HGU aktif atau pasca HGU habis warga menggarap lahan tanpa adanya ikatan hukum formal, seperti sewa atau kerja sama resmi dengan negara, perusahaan dapat berargumen di BPN bahwa lahan tersebut dikuasai tanpa hak oleh pihak ketiga. Perusahaan memposisikan diri sebagai pihak yang siap mengoptimalkan pemanfaatan tanah negara tersebut melalui skema HGB komersial agar tanah tidak berstatus telantar. Dibuat oleh GAYOT Cimarias, tanggal 30 Juni tahun 2026.